Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rizky dari kelompok 3 dan beserta anggota kelompok lainnya akan membacakan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1998 hingga sekarang. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Penyimpanan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Emi. Baiklah, saya Emi Yusnita akan melanjutkan penjelasan yang diawali oleh Faisal Rizky tadi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Akibatnya bisa ditebak. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah, antara lain reshuffle atau perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Baiklah, saya Nabila Mutia Jamal akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Emi. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005, kepala daerah pun dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju arah kesempurnaan. Akan tetapi, jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya diteraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan.